Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agar Rizky Diantari, NIM 0447723331. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada soal pertama ini kita disuruh membuat pola segitiga dari NIM dengan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Jadi ada contohnya kayak gini. Soal kedua itu disuruh membuat deret aritmatika dengan NIM juga, tapi bedanya diambil dua digit terakhir dari NIM, terus dijadikan awal angka awal deret. Jadi kayak misalnya contoh ini, dua digit terakhirnya adalah 13, berarti startnya dari 13. Nah, digit ketiga dari belakangnya ditambah satu sehingga beda satu step. Jadi kayak contoh outputnya 13, 14, nanti sisanya lah kayak gitu. Habis itu soal ketiga, buatlah bilangan prima juga sama dari NIM juga, diambil dari dua digit terakhir. Kayak contohnya ada di sini. Nah, pada pada tugas kali ini saya sudah membuatnya dengan berikut komentar yang sudah saya berikan agar memudah untuk menjelaskan maksud dari perintah-perintah kode yang sudah dibuat. Nah, kayak const name itu adalah konstanta. Jadi ini udah statis. Jadi kalau kita masukkan NIM kita di sini, kan kebetulan NIM saya 0447723331. Jadi ini udah konstanta. Jadi ketika kita suruh menggunakan perintah kayak const last digit persen %nim kurang satu diambil dari digit terakhir. Nah, kalau nim length itu dikurangi satu adalah indeks karakter terakhir. Nah, kalau di sini ada const tinggi sama dengan last digit. Nah, jika tidak selain 0, maka tinggi sama dengan digit terakhir nih. Jadi 2 di plus 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau di konsolok itu untuk menampilkan atau output yang hasil nanti pada hasilnya di sini. Nah, judulnya jadi istilahnya untuk mencetak judul lah untuk pola segitiga. Ini untuk soal yang pertama. Nih, sampai kita gunakan for let i, jadi indeks pertama ditambah tinggi tambah i nya plus plus, jadi kurang sama dengan 3 nih. Jadi kalau looping ini berjalan dari 1 sampai ini kurang sama dengan tingginya, jadi i kurang sama dengan 3, jadi tingginya tidak akan lebih dari 3. Nah, kalau let ini baris nih ada string di sini untuk kosongan aja untuk menampung nanti angka-angka yang hasilnya. Jadi nah, kalau looping di sini untuk mencari looping mengisi angka setiap baris. For let j sama dengan 1 bagi j kurang dari i. Nah, ini menambahkan angka j diikuti dengan spasi string baris. Jadi baris tambah sama dengan j plus kasih string lagi di sini. Yang kemudian sama di sini kita gunakan baris streams. Streams itu digunakan untuk menghapus spasi ekstra di baris. Nah, jadi coba kita running aja kodenya. Nah, di sini kan untuk pola segitiga itu udah sesuai sama yang tadi contoh. Kemudian untuk soal kedua nih kita disuruh membuat deret matika. Jadi sama juga mengambil dari dua digit terakhir NIM. Nah, kebetulan NIM saya di sini belakangnya 31. Jadi dimulai dari 31 menggunakan nih di sini NIM slash kurang nih 2 digit. Fungsinya untuk NIM slash itu untuk diambil dari 2 digit terakhir. Nah, persen itu nah di sini untuk mengubah string 31 menjadi angka. Jadi kayak ini contohnya, jadi dimulai dari 31 sampai seterusnya. Nah, itu untuk menentukan beda atau step untuk aritmatika tuh ditambah stepnya sama dengan const step this format plus 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk mencetak hasil ini dengan baris baru atau new konsolok deret aritmatika. Nah, ini hasilnya ini. Jadi setelah itu langsung ditambahkan 4. Dan setelah 31 tambahkan 4, jadi ya 35 tambah 4 39 sampai seterusnya. Nah, di sini juga untuk mencetak
let current nih, let 2 digits, yaitu dari 31 ini. Nah, kemudian untuk loopingnya kita gunakan for let i itu atau indeks dari 0 sampai kurang dari 10 tambah i plus plus. Jadi menghitung suku berikutnya dengan menambahkan step atau tadi step yang tambah 4 ini, current plus step. Jadi hasilnya gini, jadi 31 35 tambah ya 4, 31 ke 35 tambah 4, 35 ke 39 tambah 4. Jadi kayak gitu. Kemudian di sini ada jadi sampai lognya bilangan primanya sampai 41. Nih, di sini soal nomor 3 nih, bilangan prima dari NIM. Jadi untuk menentukan batas atau limit untuk pencarian bilangan prima, di sini kita gunakan cons batas sama dengan last 2 digit, jadi digit terakhir plus 10. Digit terakhir kita adalah ini, NIM-nya 31 tambah 10 jadi 41. Kemudian untuk mencari judulnya sama juga bilangan prima. Nih, tinggal cons log kita kasih kurung tambah kutip. Slashnya bukan slash yang kayak gini, tapi slash yang terbalik untuk nambah bilangan prima sampai batas. Nah, di sini function, di sini tambahkan function untuk mendefinisikan fungsi bernama isPrim, apakah prima. Habis itu di sini ada tambahkan kayak boolean. Number dan boolean itu adalah sintak tadi untuk menentukan tipe data. Jadi kan tipe datanya ini kan boolean benar atau salahnya tipe. Habis itu ada aturan dasarnya, kalau misalnya kurang dari 2, misal 0, 1 atau negatif bukan prima, makanya if jika 6 kurang dari 2 maka dikembalikan. Loopingnya untuk mengecek faktor pembagi kita hanya perlu mengecek dari 2 sampai akhir kuadrat dari num nya. Jadi ini for let i sama dengan 2, i kurang dari, kita gunakan match squared num-nya terus tambah i plus plus. Ya, jika num habis dibagi atau sisa dibagi persen adalah 0, berarti num memiliki faktor lain selain dari 1 darinya sendiri. Jadi if num persen 1 sama dengan 0 terus dikembalikan, kalau bukan bilangan prima. Nah, jika looping selesai tanpa menemukan faktor pembagi, berarti num adalah prima dan hasilnya adalah true. Karena if else pasti kita akan menggunakan boolean ya untuk menentukan benar atau salahnya. Let prims number, di sini ada masuk array, bisa diisi array karena di sini kan kotak siku ini namanya objek. Kalau ada loop ini memanggil fungsi sebuah bilangan prima. Jadi setelah looping selesai, cetak solusinya fungsi join. Sama juga console log untuk menampilkan hasilnya. Demikian tugas yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya bila ada kesalahan mohon koreksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.